Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat bersama dengan kami, Cornelius Media. Apakah saudara telah mempelajari pelajaran Sekolah Sabat saudara-saudara? Saya mengharapnya demikian, dan ketika Anda menyaksikan tayangan ini, kita akan semakin diperkaya dengan diskusi dan tema yang kita angkat melalui tayangan ini. Tayangan ini tidaklah menggantikan kewajiban pribadi kita untuk mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kita di tempat kita masing-masing. Saya Pendeta Edward Taliwongso, ditemani oleh hamba-hamba Tuhan, Pendeta Felix Gosal, dan Pendeta Widodo Purwanto. Kita sudah tiba di pelajaran yang ke-9 dengan tema hati-hati dengan ketamakan. Namun sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita berdoa meminta tuntunan Allah Roh Kudus. Bapa di sorga, kami sangat membutuhkan pertolongan Tuhan ketika kami akan mempelajari pelajaran ini yang sangat penting dalam hidup kami. Kiranya kuasa Roh Suci-Mu menerangi hati dan pikiran kami ketika kami akan membaca, merenungkan, dan merefleksikan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kami mengingatkan kepada saudara-saudara bahwa tayangan ini terbagi di dalam 4 bagian. Yang pertama kita melihat dasar Alkitabiah dari pelajaran sepanjang minggu ini. Lalu kemudian bagian yang kedua kita coba menggali lebih dalam ayat inti yang dipilih oleh penulis pelajaran Sekolah Sabat. Bagian yang ketiga kita mengangkat diskusi-diskusi dari pelajaran hari per hari. Dan yang terakhir kita tiba kepada bagian aplikasi dari pelajaran ini. Bagian yang pertama mari kita lihat dasar Alkitabiah dari pelajaran minggu ini. Ada beberapa perikop atau ayat yang dipilih oleh penulis pelajaran Sekolah Sabat. Yang pertama di dalam Yesaya 14 ayat 12 sampai 14. Di sini berisi penggambaran tentang ketidakpuasan Lucifer di sorga. Dia adalah makhluk ciptaan yang ingin menjadi sama dengan pencipta. Ia ingin menyamai yang maha tinggi. Lalu kemudian Efesus 5 ayat 5, Rasul Paulus mengingatkan tentang dosa-dosa yang akan menghalangi seseorang untuk memperoleh sorga. Dan salah satunya adalah keserakahan. Di Yosua pasal 7 ada cerita tentang seorang yang bernama Akan bin Karmi bin Zabdi bin Zerah. Dia dari suku Yehuda. Dia mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan. Lalu kemudian bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Lalu kemudian dia dieksekusi. Kita ke Perjanjian Baru, Yohanes 12 ayat 1-8. Di sini kisah tentang ketamakan Yudas. Ia mengeluh tentang minyak mahal yang dicurahkan oleh Maria di kaki Yesus. Lalu kemudian kisah 5 ayat 1-11, kisah tentang Ananias dan Safira. Pasangan suami istri yang mendustai Roh Kudus, mereka berdusta sehubungan dengan hasil penjualan tanah yang akan diberikan kepada para rasul. Lalu kemudian di 1 Korintus 10 ayat 13, ini tentang janji Allah bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita manusia, dan Allah akan menyediakan jalan keluar ketika saudara dan saya dicobai. Selanjutnya kita menyoroti judul, yaitu hati-hati dengan ketamakan. Apa yang dimaksud dengan ketamakan? Lalu kemudian batasannya seperti apa? Apakah ini sama dengan mengingini sesuatu? Nah, tentu saja batasan antara mengingini sesuatu dan tamak itu sangat subjektif dan dapat bervariasi tergantung pada nilai-nilai dan pandangan hidup masing-masing individu. Namun, secara umum dapat saya katakan bahwa tamak itu dianggap sebagai sifat negatif karena dapat memicu perilaku yang merugikan baik diri sendiri maupun orang lain. Sedangkan mengingini sesuatu atau aspirasi untuk sesuatu dalam batas yang wajar dan realistis justru dapat memotivasi seseorang untuk mencapai tujuan dan justru meningkatkan kualitas hidup. Nah, apa latar belakang sebenarnya atau penyebab orang itu menjadi tamak atau terlibat di dalam dosa ketamakan? Menurut definisinya, tamak itu adalah rakus, serakah, ingin selalu lebih banyak memperoleh atau memiliki, terutama yang berhubungan dengan harta atau kekuasaan. Jadi dari definisinya artinya tamak itu mengingin selalu lebih dan lebih. Nah, ada minimal 5 faktor yang menyebabkan orang itu
terlibat di dalam dosa ketamakan. Yang pertama adalah mungkin saja faktor ekonomi yang sulit, sehingga dia selalu menginginkan lebih dalam hidupnya. Yang kedua adalah faktor ketidakpuasan diri, tidak merasa puas. Yang ketiga, lingkungan sosial yang kompetitif, yang selalu bersaing untuk menjadi lebih dari orang lain. Yang keempat adalah pengaruh media, di mana orang setiap hari dibombardir oleh media, menginginkan sesuatu dan menimbulkan rasa selalu ingin memiliki lebih baik, lebih baru, lebih canggih, dan segala sesuatu yang mengajak kita untuk menjadi konsumtif. Dan yang kelima adalah faktor psikologis. Nah, beberapa orang mungkin memiliki predisposisi psikologis untuk menjadi tamak atau serakah, seperti kecenderungan obsesif kompulsif ataupun sifat narsistik. Nah, namun perlu dicatat bahwa tidak semua orang yang hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit atau lingkungan sosial yang kompetitif itu menjadi tamak. Nah, selain faktor-faktor yang saya sebutkan tadi, ada juga faktor moral, pendidikan, latar belakang sosial yang juga dapat mempengaruhi sifat tamak pada diri seseorang. Nah, mungkin kita bertanya, apa bahayanya dengan ketamakan? Nah, ketamakan atau sifat serakah dapat menyebabkan beberapa bahaya, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Contohnya, 1. Kehilangan hubungan interpersonal. Orang yang tamak cenderung hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri dan mengabaikan kebutuhan atau keinginan orang lain, sehingga bisa membuat orang di sekelilingnya tidak nyaman atau menjauh daripadanya. Yang kedua, sifat tamak ini bisa membawa kerugian secara finansial, mendorong seseorang untuk mengambil resiko yang tidak perlu dan melakukan investasi yang tidak baik yang merugikan, dan akhirnya secara finansial dia merugi. Yang ketiga, dia akan bisa saja juga kehilangan integritas. Orang yang tamak akan melakukan hal-hal yang tidak etis atau ilegal untuk memperoleh keuntungan dalam cara yang tidak benar. Yang keempat, dia bisa juga kehilangan kesehatan mental. Orang yang terlalu terobsesi dengan kekayaan atau kekuasaan bisa saja mengalami stres, kecemasan yang berlebihan, dan hilang rasa kebahagiaan dan damai sejahtera. Lalu yang kelima, kehilangan kesehatan fisik. Orang yang tamak oleh karena terlalu fokus kepada pekerjaan atau bisnis, akhirnya dia bisa saja mengabaikan kesehatan fisiknya. Dan yang keenam adalah dampak negatif pada masyarakat. Orang yang tamak bisa membuat dampak negatif di masyarakat, di lingkungan sekitarnya, seperti korupsi, penipuan, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Dan yang ketujuh, yang paling penting adalah orang yang tamak pada akhirnya bisa saja kehilangan keselamatannya. Pada akhirnya dia akan meninggalkan Tuhan karena memburu hal yang diinginkannya. Demikianlah pendahuluan yang perlu kita ketahui tentang hati-hati bahaya ketamakan. Baik, terima kasih pendeta. Dan tiba saatnya kita melihat ayat tema kita atau ayat inti kita pada pelajaran pekan ini yang diambil dari Lukas pasal 12 ayat 15. Ayat inti kita terdapat dalam Lukas pasal 12 ayat 15. Di sana dikatakan, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Baik, seperti biasa sebelum kita akan masuk ke dalam inti pendalaman pelajaran sekolah sahabat kita pekan ini, mari terlebih dahulu kita melihat konteks ayat inti kita, di mana disampaikan oleh siapa dan kepada siapa dan dalam konteks apa atau dalam kondisi apa. Saudara-saudara, Lukas pasal 15 ayat 12 ini terletak di dalam satu khotbah yang diberikan Yesus kepada murid-muridnya. Nah, kita tidak memiliki informasi yang spesifik dalam Injil Lukas yang menyebutkan di mana Yesus berada saat ia memberikan khotbah di dalam Lukas pasal 12. Tetapi kita perlu ingat bahwa selain kepada murid-muridnya, kita bisa membaca konteks di sana bahwa perkataan ini atau khotbah ini juga didengarkan oleh banyak orang yang ada pada saat itu. Lukas pasal 12 ayat 15 sendiri mengisahkan satu peristiwa ketika seorang meminta Yesus untuk membantunya dalam sebuah pertikaian keluarga mengenai pembagian harta warisan. Di dalam konteks ini kita bisa melihat bahwa Yesus menolak untuk terlibat di dalam konflik tersebut dan justru mengingatkan orang tersebut agar berhati-hati terhadap
keserakan. Nah, mari kita lihat beberapa penggalan ayat inti kita. Yang pertama, mari kita melihat apa pengertian dari kata-kata Yesus ketika Yesus mengatakan berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Apa yang dimaksudkan dengan berjaga-jaga dan waspada? Paling sedikit ada 4 alasan kenapa orang Kristen harus berjaga-jaga dan waspada terhadap ketamakan. Yang pertama, oleh karena ketamakan itu bertentangan dengan sifat Allah. Kita tahu, kita telah belajar bahwa sifat Allah itu adalah kebaikan, kasih. Yohanes 3:16, Allah memberikan anaknya. Tidak ada ketamakan di sana. Kita dapat melihat bahwa ketamakan itu bertentangan dengan sifat Allah. Jika kita mau menjadi murid Allah, murid Yesus, kita harus hati-hati dengan sifat ini. Yang kedua, ketamakan mengarah pada bahaya dari sifat rohani, atau mengarahkan kita pada bahayanya ketamakan terhadap sifat rohani kita. Contohnya di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 10 mengatakan bahwa akar segala kejahatan ialah cinta uang. Jadi ketamakan ini dapat membahayakan rohani kita. Kemudian yang ketiga, ketamakan ini merugikan hubungan. Di dalam Testimonies for the Church jilid 4 halaman 446, di sana dikatakan seperti begini. Keserakan dari hati yang jahat berakar dan menjadi semakin kuat sehingga mematikan semua dorongan dan keinginan yang baik. Setan sendiri bergembira ketika laki-laki dan perempuan menjadi tergila-gila dengan keinginan untuk kaya. Dan di dalam kutipan ini Ron Hubbard mengatakan, sehingga hati mereka tertutup pada panggilan belas kasihan dan kasih sayang. Ada banyak keluarga yang saat ini hubungan rumah tangga mereka hancur oleh karena suami dan istri tergila-gila dengan ketamakan. Yang keempat, ketamakan ini adalah penghalang keselamatan. Testimonies for the Church jilid 2 halaman 24. Di sana Ron Hubbard mengatakan, Yesus tidak dapat berkuasa di hati di mana cinta dunia berkuasa. Kita sudah lihat bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menyembah kepada dua mammon. Kalau kita menyembah ketamakan, itu artinya kita membenci Allah dan itu akan menjadi penghalang terhadap keselamatan kita. Nah, selanjutnya mari kita lihat apa saja yang dimaksudkan dengan segala ketamakan yang Yesus maksudkan di dalam konteks ini. Ada 4 poin ketamakan yang Yesus maksudkan di dalam konteks Lukas pasal 12. Yang pertama adalah ketamakan atas harta benda. Nah, Yesus mengatakan bahwa hidup seseorang tidak bergantung kepada kekayaannya. Dan bahwa seorang yang terobsesi dengan harta akan kesulitan untuk memasuki kerajaan Allah. Jadi yang pertama adalah harta benda. Yang kedua adalah ketamakan akan keamanan, merasa nyaman. Ya, Yesus mengatakan bahwa orang yang terlalu khawatir tentang masa depan dan berusaha untuk memperoleh keamanan dengan cara apapun akan kehilangan fokus pada hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama. Kemudian ketamakan yang ketiga adalah ketamakan akan kekuasaan. Kita bisa melihat di dalam Lukas pasal 12 ini Yesus mengatakan bahwa para pemimpin agama pada waktu itu mengutamakan kekuasaan dan kehormatan dari orang lain daripada memperhatikan kebutuhan rohani umat mereka. Dan hal ini juga dapat terjadi pada kita jika kita terobsesi kepada kekuasaan atau pengaruh. Dan yang keempat adalah ketamakan akan makanan dan minuman. Yesus mengatakan di sini bahwa kita tidak perlu khawatir tentang kebutuhan sehari-hari kita, karena Allah akan memberikan kita apa yang kita butuhkan. Terlalu terobsesi dengan makanan atau minuman akan mengalihkan perhatian kita dari hal-hal yang lebih penting dalam kehidupan kita. Kemudian mari kita lihat kata-kata yang Yesus katakan selanjutnya, yaitu hidupnya tidak bergantung kekayaannya. Ya, apa yang dimaksudkan dengan kalimat ini? Nah, ada 3 pendapat yang diberikan oleh sarjana Alkitab sehubungan dengan frase ini. Yang pertama diberikan oleh Dr. David Gerland di dalam bukunya yang membahas khusus tentang buku Lukas. Dia mengatakan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa kita harus menghindari keserakan. Kenapa? Karena kehidupan kita
tidak tergantung pada kekayaan yang kita miliki. Dan di dalam buku ini juga Dr. David mengatakan bahwa ia menekankan bahwa kebahagiaan dan makna hidup kita tidak tergantung pada seberapa banyak harta yang kita kumpulkan. Kemudian yang kedua dari Matthew Henry, seorang komentator Alkitab, menjelaskan bahwa ayat ini mengajarkan tentang kebutuhan manusia yang sebenarnya. Apa itu? Kita memerlukan makanan dan pakaian dan juga tempat tinggal. Tetapi kehidupan kita tidak tergantung pada semuanya itu. Ia menekankan bahwa ketika kita memprioritaskan yang tidak atau hal-hal yang seperti yang dikatakan tadi, maka kita akan menjadi tergantung kepada hal-hal yang bersifat dunia sehingga kebutuhan-kebutuhan rohani kita tidak akan terpenuhi. Kemudian yang ketiga adalah Barnes. Di dalam tulis notes-nya, dia mengatakan bahwa ayat ini menunjukkan kehidupan kita tidak tergantung pada kekayaan yang kita miliki karena harta benda tidak dapat memberikan kebahagiaan sejati atau keamanan abadi. Di dalam hal ini Barnes mengatakan bahwa fokus kita seharusnya bukan pada harta benda, tetapi pada kebenaran Allah dan pelayanan kita kepada sesama. Jadi secara keseluruhan kita dapat melihat bahwa ayat ini mengajarkan kehidupan yang bermakna dan bahagia di mana itu semua tidak tergantung pada seberapa banyak harta yang kita miliki, tetapi lebih kepada hubungan kita dengan Allah dan sesama. Ya, baik, terima kasih Pendeta. Dan pokok penting lain dari diskusi pelajaran kita adalah ketamakan Lucifer. Nah, apa arti ketamakan dari kasus Lucifer? Mari kita lihat The Spirit of Prophecy volume 1 halaman 18 mengatakan bahwa setan iri dan cemburu kepada Yesus Kristus. Dan sebenarnya intisari dari mengapa ia cemburu dan iri kepada Kristus adalah bahwa ia ingin menerima penghormatan seperti yang diberikan Allah kepada Kristus di hadapan para malaikat surga. Mrs. White kemudian dalam buku Early Writings halaman 145 mengatakan bahwa dia ingin dilibatkan dalam penciptaan manusia, Lucifer. Namun oleh karena dia tidak dilibatkan, dia dipenuhi dengan iri hati, kecemburuan, dan kebencian. Dia ingin sebenarnya menerima penghormatan tertinggi di surga sesudah Allah. Yesaya 14 ayat 14 mengatakan, "Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi." Jadi Lucifer menginginkan sesuatu yang bukan miliknya, dan dari sana muncul kecemburuan dan iri hati yang adalah cikal bakal pemberontakan dan kejatuhannya. Inilah ketamakan dari perspektif kejatuhan Lucifer. Nah, mengapa ada bibit ketamakan pada Lucifer, padahal hidup di lingkungan surga yang tidak ada dosa? Kita harus akui bahwa Lucifer sempurna sejak hari penciptaannya. Yeskiel 28 ayat 15 mengatakan, "Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu." Apalagi pada waktu itu dia tinggal di lingkungan yang sempurna, surga yang tanpa dosa. Bagaimana mungkin ada bibit ketamakan di dalam diri Lucifer? Satu hal yang perlu kita ingat adalah Allah memberikan kebebasan untuk memilih bagi ciptaannya termasuk Lucifer. Bebas untuk memilih mau mengasihi, tunduk, dan hormat kepada Allah atau tidak. Nah, ketamakan ini datang secara misterius. Kemudian Lucifer dengan sengaja memilih untuk tetap bertahan dengan perasaan tamak itu, serta kemudian memanjakannya. Nyonya White di dalam Alfa Omega Jilid 1 halaman 28 mengatakan, "Roh ketidakpuasan dan kebencian tadinya tidak pernah dikenal di surga. Itu adalah sebuah elemen baru, asing, dan misterius, serta tidak terpikirkan. Lucifer sendiri pada mulanya tidak mengerti keadaan yang sebenarnya dari perasaannya. Dan untuk sementara waktu ia takut untuk mencetuskan bayangan-bayangan serta jalan pikirannya. Tetapi ia tidak membuangkannya. Ia tidak tahu kemana ia sedang hanyut." Dan Yeskiel 28 ayat 17 kita dapati keterangan, "Engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu." Alfa Omega Jilid 1 halaman 23 dan 4. Sedikit demi sedikit Lucifer memanjakan keinginan untuk meninggikan diri. Dia cenderung melayani diri gantinya melayani Khalik. Dan sekalipun segenap kemuliaannya itu berasal dari Tuhan, malaikat yang berkuasa ini merasa bahwa itu datang dari dalam dirinya sendiri. Tidak puas dengan kedudukannya, sekalipun dihormati di atas segenap penduduk surga, ia mencoba untuk merebut kehormatan yang hanya layak bagi Khalik saja. Merasa ingin akan kemuliaan yang Allah Bapa telah tanamkan di dalam anaknya,
pemimpin malaikat ini telah bercita-cita untuk memperoleh kuasa yang merupakan hak mutlak dari Kristus. Nah, kemudian apa langkah Allah mencegah ketamakan Lucifer dan kejatuhannya? Kelihatannya seperti tidak ada. Mari kita lihat. Usaha untuk mencegah datangnya perasaan tamak, keinginan yang tidak lahir dari Allah, sepertinya tidak nampak. Namun roh nubuat menyatakan usaha Allah dalam rahmat-Nya yang besar telah mengingatkan Lucifer agar perasaan itu tidak sampai membuahkan kehancuran dan penghukuman yang sifatnya kekal. Bahkan Allah masih memberikan kesempatan bagi Lucifer untuk mengakui kesalahannya, berubah dan bertobat. Namun dia sendiri menolak. Alfa Omega jilid 1 halaman 29 mengatakan usaha yang hanya dapat diadakan oleh hikmat serta kasih yang tidak terbatas itu telah diadakan untuk meyakinkan dia akan kesaksiannya. Kebenciannya itu terbukti tanpa sebab dan kepadanya diberitahukan apa akibatnya bila ia berada di pihak yang salah. Ia harus mengakui di hadapan segenap surga bahwa undang-undang Allah itu adil dan jalan Allah penuh dengan kasih setia. Walaupun ia sudah meninggalkan kedudukannya sebagai kerubim yang menaungi, tetapi kalau saja ia mau kembali kepada Tuhan, mengakui kebijaksanaan Khaliknya dan merasa puas dengan kedudukan yang telah ditentukan baginya di dalam rencana Allah yang benar itu, ia akan dikembalikan ke jabatannya yang semula. Saatnya telah tiba untuk keputusan terakhir. Ia harus dengan sepenuhnya taat kepada pemerintahan ilahi atau menempatkan dirinya ke dalam pemberontakan yang sifatnya terbuka. Ia nyaris mengambil keputusan untuk kembali, tetapi kesombongan mencegahnya. Ia merasa adalah suatu pengorbanan yang terlalu besar bagi satu makhluk yang pernah mendapat kehormatan yang tinggi untuk mengakui bahwa ia bersalah, bahwa pendapatnya keliru, dan tunduk kepada kekuasaan yang sedang dia coba buktikan ketidakadilannya. Seorang Khalik yang penuh cinta dengan belas kasihan yang dalam terhadap Lucifer dan pengikut-pengikutnya sedang berusaha menarik mereka dari jurang kebinasaan ke tempat mana mereka hampir terjerumus. Tetapi rahmat-Nya telah disalah tafsirkan. Dan pada akhirnya Lucifer menolak rahmat Allah dan meneruskan pemberontakannya. Dan pada akhirnya jatuh dibuang ke dunia ini. Baik, terima kasih pendeta. Sekarang kita melihat Akan, seorang yang kita sudah angkat ceritanya tadi di bagian pendahuluan dari Yosua pasal 7. Sebenarnya apa bentuk ketamakan dari Akan? Nah, kalau kita bisa simpulkan melalui tulisan roh nubuat di dalam buku Signs of the Times 21 April 1881 paragraf 15, sebenarnya dosa Akan adalah ingin lalu kemudian mencuri. Mari kita baca kutipan ini. Akan telah memupuk ketamakan dan tipu daya di dalam hatinya sampai persepsinya tentang dosa menjadi tumpul, dan ia menjadi mangsa empuk pencobaan. Mereka yang berani memanjakan diri dalam dosa yang sudah diketahui akan lebih mudah dikalahkan untuk kedua kalinya. Pelanggaran pertama membuka pintu bagi si penggoda, dan dia secara bertahap meruntuhkan semua perlawanan dan menguasai sepenuhnya benteng jiwa. Akan telah mendengarkan peringatan yang sering diulang-ulang terhadap dosa ketamakan. Hukum Allah yang tegas dan positif telah melarang pencurian dan segala bentuk penipuan. Tetapi ia terus memelihara dosa karena ia tidak terdeteksi dan ditegur secara terbuka. Ia menjadi semakin berani dan peringatan-peringatan itu semakin tidak berpengaruh padanya sampai jiwanya terbelenggu dalam belenggu kegelapan. Jadi dosa ketamakan yang dilakukan oleh Akan adalah mengingini, dan yang kedua adalah mencuri apa yang bukan menjadi haknya. Kemudian mungkin kita bertanya dari kisah Akan ini, mengapa Allah begitu murka bahkan membinasakan semua kaum daripada Akan, semua anggota keluarganya? Nah, komentar dari Andrews Bible Commentary Old Testament halaman 374 mengatakan seperti demikian. Bisa jadi keluarganya mengetahui apa yang telah dilakukannya dan mereka diam saja. Kita tidak tahu. Tetapi satu hal yang jelas, solidaritas manusia, terutama solidaritas kekeluargaan, menyebabkan orang lain menderita sebagai akibat dari perbuatan jahat satu orang. Satu goresan dosa berkobar seperti api unggun
menjilati apa saja yang ada di sekelilingnya. Jadi dari komentar ini kita temukan bahwa sebenarnya kemungkinan besar keluarganya mengetahui apa yang dia lakukan, tetapi mereka tidak mengaku dan membuat akan bertobat dari pelanggarannya. Sehingga ketika hukuman ini dijatuhkan, mereka yang memiliki solidaritas kekeluargaan menyembunyikan dosa, mereka juga pada akhirnya memperoleh akibat-akibatnya. Nah, apakah dosa ketamakan ini begitu besar standar hukumannya sehingga kalau kita baca ceritanya ini langsung dibinasakan, bahkan seluruh kaum dan kepunyaannya? Apakah dosa ini begitu mengerikan? Nah, mari kita lihat ada beberapa poin. Minimal ada 4 poin yang ingin saya bagikan. Yang pertama, mengapa dosa ini hukumannya begitu berat? Yang pertama, akan tidak merasa terbeban dengan dosa yang dilakukannya. Padahal bangsa Israel pada waktu itu mereka berduka cita oleh karena kekalahan, oleh karena kematian dari saudara-saudara mereka di dalam peperangan yang sebenarnya melawan kota Ai yang kecil itu. Tetapi akan tidak menunjukkan bahwa dia terbeban dan merasa berdosa. Yang kedua, dosa akan ini merugikan bangsa Israel secara keseluruhan. Dampaknya sangat luar biasa. Yang ketiga, hukuman kepada Akan ini adalah contoh untuk menjaga ketertiban dan penurutan kepada instruksi Allah melalui para pemimpin. Siapa yang tidak menuruti instruksi Allah melalui pemimpin, maka ada akibat yang harus dia tanggung. Dan yang keempat, ketamakan dan mementingkan diri di dalam kemah orang Israel dapat mengakibatkan kekacauan dan chaos. Dan bagi bangsa besar ini, itu sebabnya ini harus segera diselesaikan. Kalau tidak diselesaikan, maka bisa membahayakan bagi seluruh bangsa Israel. Nah, Ellen White di dalam buku Patriarchs and Prophets halaman 496, alinea yang keempat mengomentari hal ini. Di hadapan kita ada malapetaka yang menakutkan dari Akan, Yudas, Ananias, dan Safira. Di belakang semua itu ada kisah Lucifer, sang putra fajar yang mengingini keadaan yang lebih tinggi dan kehilangan kecerahan dan kebahagiaan sorgawi untuk selama-lamanya. Namun, meskipun ada semua peringatan ini, ketamakan tetap saja ada. Jadi kalau kita bertanya mengapa ketamakan dihukum oleh Tuhan dengan sangat serius, jawabannya adalah oleh karena ketamakanlah yang membuat asal mula dari semua dosa yang terjadi di planet bumi ini, yaitu ketamakan dari Lucifer. Itu sebabnya Tuhan menghukum dosa ini dengan begitu serius. Nah, mengapa tidak ada kesempatan sepertinya kalau kita baca cerita ini yang diberikan kesadaran dan pengampunan kepada seorang Akan? Kembali lagi dari buku yang sudah saya sebutkan tadi, Andrews Bible Commentary Old Testament, halaman 374, dia mengatakan, meskipun Akan mencuri barang-barang tersebut selama penghancuran Yeriko, konsekuensi dari perbuatannya itu muncul pada saat peperangan melawan Ai. Allah dalam belas kasihannya telah memberikan waktu percobaan yang cukup untuk merenungkan dan mengembalikan benda-benda yang dicurinya. Jadi sebenarnya ketika orang Israel dikalahkan oleh bangsa Ai yang kecil, itu adalah kesempatan bagi Akan untuk merefleksi diri, memeriksa dirinya, merenungkannya, lalu mengaku dan mengembalikan barang-barang yang dicurinya. Namun kita tahu ceritanya bahwa setelah kesempatan diberikan, dia tetap menyembunyikannya sampai pada akhirnya dia tidak bisa mengelak lagi, dia ditunjuk. Baru dia mengaku, namun sayang sekali sudah sangat terlambat. Demikianlah pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah seorang yang namanya Akan. Baik, terima kasih pendeta. Dan selanjutnya mari kita lihat cerita tentang Yudas. Apa yang dapat kita belajar tentang ketamakan Yudas? Nah, pertama-tama mari kita lihat terlebih dahulu apa bentuk ketamakan Yudas. Nah, paling sedikit ada 3 contoh yang dikemukakan oleh Alkitab tentang ketamakan Yudas. Yang pertama, kita dapat melihat saat Maria mengoles minyak wangi mahal di kaki Yudas. Dan saat itu Alkitab mencatat Yudas protes dan mengatakan bahwa minyak tersebut seharusnya dijual dan uangnya diberikan kepada orang miskin. Namun menurut Yohanes 12 ayat 6,
Yudas mengatakan demikian karena ia adalah seorang pencuri dan selalu mengambil uang dari kas kelompok murid-murid Yesus. Jadi kita bisa melihat fakta yang pertama, ini adalah bentuk dari keserakahan, ketamakan dari Yudas. Dia sering mengambil beberapa sedikit demi sedikit uang kas dari kelompok murid-murid Yesus ini. Kemudian yang kedua, di dalam Markus 14 ayat 10 sampai 11 kita bisa melihat bahwa Yudas pergi ke imam kepala dan menawarkan untuk mengkhianati Yesus dengan imbalan 30 keping perak. Ada pengkhianatan di sana, tetapi juga ada unsur mengenai uang di sana. Dan yang ketiga, yaitu saat Yesus duduk bersama dengan murid dalam perjamuan terakhir, Yesus mengatakan bahwa salah satu dari antara muridnya akan mengkhianatinya. Dan menurut Matius pasal 26 ayat 25, Yudas bertanya, "Ya Rabi, apakah saya yang mengkhianati engkau?" Namun Yesus mengetahui niat buruk Yudas dan menjawab, "Engkau telah mengatakannya sendiri." Nah, jika demikian, apa latar belakang Yesus mengangkat Yudas sebagai bendahara atau pemegang kas? Kita telah tahu bahwa Tuhan sudah mengetahui tabiatnya. Tetapi kenapa sampai Yudas dibiarkan untuk menjadi bendahara atau memegang uang kas dari murid-murid? Nah, saudara-saudara, tidak ada catatan yang jelas di dalam Alkitab yang menjelaskan secara spesifik mengapa Yesus memilih Yudas sebagai pemegang kas atau bendahara kelompok murid-muridnya. Namun, ada beberapa teori dan spekulasi yang mengemukakan di dalam sejarah gereja. Contohnya, ada beberapa teori yang mengatakan bahwa Yudas itu dipilih karena dia adalah orang yang pandai, dia adalah orang yang pintar di dalam mengelola keuangan. Yang kedua, mereka juga mengatakan bahwa Yudas ini memiliki koneksi dengan orang-orang berpengaruh pada masa itu. Jadi, dengan dua alasan ini, maka dia diangkat menjadi bendahara pada saat itu. Tetapi, teori ini hanyalah spekulasi dan tidak didukung dengan catatan Alkitab. Sebaliknya, beberapa teori mengatakan bahwa pemilihan Yudas sebagai pemegang kas sebenarnya merupakan bagian dari rencana Allah untuk mengekspos kejahatan tentang ketamakan dan pengkhianatan. Dan juga memenuhi nubuatan yang telah dituliskan di dalam Alkitab. Kitab Mazmur dan kitab Yesaya menulis tentang pengkhianatan yang akan dilakukan oleh seorang yang dekat dengan Yesus. Dan kita bisa melihat, kita tidak memiliki alasan apa-apa, kita tidak mengetahui alasan Yesus, tetapi yang jelas di sana mengemukakan bahwa ada orang yang dekat dengan Yesus yang akan mengkhianati dia. Tetapi tidak disebutkan namanya. Nah, kemudian mengapa Tuhan tidak melakukan tindakan pencegahan kepada Yudas? Nah, ada 3 alasan kenapa Yesus tidak melakukan 3 tindakan pencegahan kepada Yudas. Yang pertama karena kebebasan memilih atau kuasa memilih manusia. Artinya Yudas memiliki kuasa kebebasan. Dan ketika dia memutuskan untuk berkhianat, Tuhan tidak bisa memaksanya untuk melakukan sebaliknya. Karena itu adalah kuasa memilih. Yang kedua adalah Tuhan memiliki tujuan yang lebih besar. Lebih bahkan melampaui pengkhianatan Yudas, Tuhan memiliki rencana dan tujuan yang lebih besar, yaitu pengorbanan dirinya di kayu salib. Kalau kita melihat di dalam Matius pasal 26 ayat 24, Yesus berkata bahwa anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Yesus sementara menyinggung tentang peran Yudas yang saat itu mengkhianati dia. Dan yang ketiga, Tuhan itu memberikan kesempatan kepada Yudas. Walaupun dia tahu Yudas ini akan mengkhianati, tetapi dia juga memberikan kesempatan untuk bertobat. Kalau kita baca di dalam bab 75 dari buku Desire of Ages yang berjudul tentang Yudas, Ellen G. White mengatakan meskipun Yudas telah mengkhianati Yesus, namun Yesus memberikan kesempatan kepada dia untuk bertobat. Tetapi sayang sekali kita lihat di dalam cerita ini, Yudas tidak mengambil kesempatan itu, tetapi justru sebaliknya, dia mengakhiri hidupnya dengan cara yang tidak diinginkan. Ya, terima kasih pendeta. Dan dari sana kita berpindah ke pokok penting lain, yaitu tentang ketamakan Ananias dan Safira. Nah, apa bentuk ketamakan Ananias dan Safira di sini?
Alkitab tidak menuliskan memang bahwa Ananias dan Safira bernasar dalam penjualan sebidang tanah dan menyerahkannya kepada Tuhan. Namun Roh Nubuat memberi penjelasan bahwa mereka bersumpah palsu. Alfa Omega jilid 7 halaman 64. Dikatakan bahwa di bawah pengaruh langsung dari Roh Allah, Ananias dan Safira telah mengadakan perjanjian untuk memberikan kepada Allah hasil dari penjualan harta tertentu. Namun Ananias dan Safira telah mendukakan Roh Kudus oleh menyerah kepada perasaan tamak. Mereka menyesal telah membuat perjanjian itu dan memutuskan untuk tidak memenuhi perjanjian mereka. Mereka cinta diri dan iri terhadap orang-orang yang dengan sungguh-sungguh telah memberi harta miliknya bagi pekerjaan Allah. Pada akhirnya mereka membuat keputusan untuk menjual harta mereka dan pura-pura memberikan segala penghasilan ke dalam dana umum. Tetapi sebenarnya mereka menahan sebagian besar untuk mereka sendiri. Dengan demikian mereka dapat menjamin penghidupan mereka dari simpanan umum dan pada waktu yang sama mendapat penghormatan yang tinggi dari saudara-saudara mereka. Alfa Omega jilid yang ke-7 halaman 60 dan 61. Nah, bentuk ketamakan mereka sebenarnya adalah cinta diri dan ingin mengambil penghormatan dengan melakukan penipuan. Dan akhirnya mereka jatuh ke dalam kepura-puraan dan kepalsuan dan dengan demikian mereka mendustai Roh Kudus. Nah, kemudian mengapa kebiasaan perkumpulan saat itu menjual harta untuk pelayanan? Pada akhirnya dianggap menjadi dosa dan layak dihukum mati. Jemaat yang mula-mula pada saat itu dipenuhi dengan Roh Kudus. Di bawah pengaruh Roh mereka memberi diri dan memiliki roh pengorbanan yang murni. Contoh Kisah pasal 4 ayat 32. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah milik sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan bersama. Kemudian Kisah 2 ayat 45. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Nah, Nyonya White mengatakan di dalam Alfa Omega jilid 7 halaman 60, akan terjadi bila Roh Allah memiliki kehidupan, mereka yang hatinya diisi dengan kasih Kristus akan mengikuti teladan dari Dia yang untuk kepentingan kita menjadi miskin supaya oleh kemiskinannya kita boleh dijadikan kaya. Uang, waktu, pengaruh, segala pemberian telah mereka terima dari tangan Allah. Mereka akan menilai hanya sebagai suatu alat untuk memajukan pekerjaan Injil. Jadi apa yang dipercayakan hanyalah sebagai suatu alat untuk memajukan pekerjaan Injil. Nah, melakukan hal ini dalam kepura-puraan adalah sebenarnya, Nyonya White katakan, kejijikan bagi Allah dan itu menjadi dosa dan hukumannya sangat mengerikan seperti yang terjadi kepada Ananias dan Safira. Nah, apa dasar Allah murka dan menghukum mati Ananias dan Safira? Mari kita lihat komentar Nyonya White di dalam Alfa Omega jilid 7 halaman 62. Hikmat ilahi yang tak terbatas menunjukkan tanda bahwa manifestasi murka Allah perlu untuk menjaga sidang yang baru dari kehilangan semangat. Mula-mula tentunya. Jumlah mereka dengan cepat bertambah. Sidang akan terancam jika dalam pertambahan yang cepat akan orang-orang percaya, pria dan wanita yang telah ditambahkan yang sementara mengaku menyembah Allah sedang memuja Mamon. Penghukuman ini membuktikan bahwa manusia tidak dapat menipu Allah dan ia mendapati dosa-dosa yang tersembunyi dalam hati dan bahwa ia tidak dapat diolok-olok. Hal itu ditentukan sebagai amaran kepada sidang untuk memimpin mereka menjauhkan kepura-puraan dan kemunafikan serta berjaga-jaga dari sifat merampok Allah. Jadi itulah kejatuhan dari Ananias dan Safira serta penghukumannya. Baik, terima kasih pendeta. Sekarang kita tiba kepada bagian aplikasi. Bagaimana pencegahan atau pengobatan atas dosa ketamakan? Nah, bagaimana langkah-langkah supaya kita tidak menjadi tamak dalam hal kekayaan, kekuasaan, dan lain-lain? Nah, berikut ini adalah beberapa langkah secara alkitabiah yang dapat membantu saudara dan saya untuk tidak menjadi tamak. Yang pertama, bersyukur dan menghargai apa yang sudah dimiliki. Menjaga hati yang bersyukur, menghargai apa yang sudah diberikan oleh Tuhan adalah langkah yang paling pertama supaya kita terhindar dari dosa tamak. Dalam Kolose 3 ayat 15 diinstruksikan supaya kita membiarkan damai sejahtera Kristus berkuasa di dalam hati dan kita bersyukur dalam setiap keadaan. Yang kedua, tidak menempatkan harta sebagai prioritas utama. Di dalam Matius 6 ayat 24 dinyatakan bahwa tidak mungkin seseorang melayani dua tuan, yaitu
Tuhan dan harta benda. Kita harus menempatkan Tuhan sebagai prioritas utama di dalam hidup kita. Yang ketiga, kita mengikuti prinsip kebenaran dan keadilan. Kita harus hidup dengan prinsip yang benar, yang adil, yang jujur. Kita tidak boleh mengambil apa yang bukan merupakan hak kita atau menggunakan cara-cara yang curang untuk memperoleh keuntungan yang lebih. Tidak berusaha untuk mendapatkan keuntungan dengan cara-cara yang tidak benar atau merugikan orang lain. Yang keempat, kita harus mendidik diri kita untuk berbagi dengan sesama sebagai umat Kristen. Nah, kita dipanggil untuk hidup dalam cinta kasih dan berbagi dengan sesama. Sebagaimana dalam 1 Timotius 6 ayat 18 dinyatakan bahwa kita harus menjadi kaya di dalam hal perbuatan baik. Nah, kemudian bagaimana kalau seandainya saya dapati bahwa saya sudah dalam ketamakan? Bisakah saya sesungguhnya menyadari atau mendeteksi hal ini? Bagaimana saya bisa mengatasinya? Nah, ada pertanyaan yang harus kita tanyakan untuk mendeteksi apakah kita pada akhirnya sudah jatuh kepada lubang dosa ketamakan. Pertanyaannya adalah ini. Apa fokus kita selama ini? Apakah hal-hal yang sifatnya rohani ataukah perkara-perkara duniawi yang sifatnya sementara? Nah, kalau setelah memeriksa hidup kita dan kita temukan bahwa pikiran kita, energi kita, waktu kita, tema pembicaraan kita, sumber daya kita, semuanya terlalu banyak diarahkan kepada hal-hal yang sifatnya duniawi, maka ini menjadi suatu pertanda awas bagi kita, jangan sampai kita terbabit di dalam dosa ketamakan. Kalau begitu, apa solusinya yang bisa kita ambil supaya kita bisa melepaskan diri? Kita harus berfokus pada harta yang kekal. Kita harus berfokus kepada harta yang kekal, yaitu hubungan kita dengan Tuhan dan hidup kekal di sorga. Di dalam Matius 6 ayat 19-20 dinyatakan bahwa kita tidak boleh menimbun harta di bumi yang dapat rusak dan hilang, tetapi kita harus menimbun harta di sorga yang tidak dapat hilang atau rusak. Mrs. Ellen White di dalam terbitannya yaitu Review and Herald 24 Januari tahun 1888 mengamarkan kita tentang bahaya hal ini. Dia katakan, jika pemikiranmu, rencanamu, tujuanmu semua ditujukan kepada penimbunan harta duniawi, kegelisahanmu, pembelajaranmu akan semuanya terpusat pada dunia. Daya tarik sorgawi akan hilang keindahannya. Kemuliaan dunia yang kekal akan berhenti menjadi kenyataan bagimu. Hatimu akan berada bersama hartamu dan setiap kecakapan pikiranmu akan sangat terpusat kepada pekerjaan yang engkau pilih sehingga engkau tidak mengindahkan amaran dan desakan firman Allah dan Roh Kudus. Engkau tidak akan memiliki waktu untuk belajar firman dan doa sungguh-sungguh yang dapat meluputkan engkau dari jerat setan. Nah, kiranya nasihat yang sangat praktis ini boleh menolong saudara dan saya supaya kita bisa mendeteksi diri. Dan ketika kita mendeteksi diri, maka kita memperoleh kelepasan apabila kita mengikuti nasihat ini. Baik, terima kasih pendeta. Dan saat ini kita datang pada aplikasi. Kita akan melihat apa saja atau apakah ketamakan ada pada semua orang, ya. Nah, bagaimana dengan mereka yang miskin? Apakah ada ketamakan pada orang miskin? Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, poin penting yang harus kita pelajari pada pelajaran sekolah sahabat kita minggu ini adalah ketamakan bisa terjadi kepada siapa saja. Di dalam Christ Object Lessons, halaman 353, Roh Nubuat mengatakan seperti begini. Ketamakan dapat terjadi pada orang kaya maupun miskin. Janganlah meremehkan pemberian yang kecil, karena Tuhan melihat nilai dari setiap pemberian yang diberikan dengan hati yang murah dan dermawan. Ingat bahwa ketamakan bukan saja menjadi masalah orang kaya, tetapi juga masalah orang kecil, orang miskin. Karena apa? Tuhan melihat nilai yang kecil. Kalau saja nilai yang kecil yang telah dipercayakan kepada orang itu tidak dilakukan atau tidak diurus, tidak dilakukan atau tidak diurus dengan sebaik-baiknya, maka tentu itu akan menjadi ketamakan bagi dirinya sendiri.
Ellen White melanjutkan bahwa kita harus belajar untuk memperlakukan harta dengan bijaksana dan memberikan yang terbaik bagi mereka yang membutuhkan. Ini tidak terlepas bagi siapa saja, entah dia orang kaya atau orang miskin. Kita masing-masing diberikan tanggung jawab untuk mengelola apa yang telah dipercayakan. Jika kita mengabaikannya, bisa jadi kita akan terlibat di dalam dosa ketamakan ini. Dan yang berikut, bagaimana kita dapat menghindari ketamakan, khususnya di dalam pelayanan atau jabatan di dalam gereja. Saya ingin melayani Tuhan, tetapi ketika saya ingin melayani Tuhan, bagaimana agar saya dihindari dari ketamakan, khususnya dalam pelayanan atau dalam jabatan, atau dalam peran kita di dalam jemaat. Nah, ada 3 nasihat penting yang ingin kami bagikan kepada saudara sekalian pada saat ini, yaitu yang pertama, bahwa jangan menganggap diri sendiri lebih penting daripada orang lain. Agar kita terhindar dari ketamakan, ketika jabatan itu dipercayakan kepada kita, jangan menganggap diri kita lebih penting daripada orang lain. Ya, hal ini diingatkan di dalam Filipi pasal 2 ayat 3, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus ingat bahwa pelayanan bukanlah tentang kekuasaan atau tentang kendali, melainkan tentang pelayanan kepada Yesus dan sesama. Dan Yesus memberikan contoh ketika dia mencuci kaki para murid-muridnya. Di dalam Yohanes pasal 13 ayat 14 dan 15, Yesus mengatakan, jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Ya, itu adalah tentang pelayanan. Dan yang ketiga, bagaimana dapat kita hindari dosa ketamakan ini dalam jabatan peran kita di jemaat, yaitu dengan cara tidak mencari keuntungan pribadi atau materi dalam pelayanan. Ya, ketika kita melayani, mari kita hindari sifat-sifat ini untuk mencari keuntungan sendiri. Di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 3, Alkitab mengingatkan, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Ellen White menuliskan tentang hal ini. Ada 3 nasihat yang rindu kami bagikan kepada saudara-saudara menurut nasihat Ellen G. White. Yang pertama, di dalam Ministry of Healing halaman 254. Di sana Roh Nubuat mengatakan, sangat mudah bagi orang yang terlibat dalam pelayanan gereja untuk jatuh ke dalam jebakan ketamakan. Mereka mungkin mulai berpikir bahwa mereka seharusnya mendapatkan imbalan yang lebih besar untuk waktu dan upaya mereka. Mereka mungkin juga merasa bahwa mereka pantas mendapatkan penghargaan dan pengakuan yang lebih besar dari jemaat. Hati-hati. Ellen White sudah amarkan bahwa sangat-sangat besar ya keterlibatan mereka terjebak di dalam ketamakan. Dan yang kedua, di dalam Gospel Workers halaman 136 dikatakan bahwa dalam pelayanan gereja ketamakan bisa menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan pengabaian terhadap tanggung jawab. Orang yang terjebak dalam ketamakan sering kehilangan fokus pada panggilan dan tujuan mereka dalam pelayanan dan akhirnya berbalik untuk melayani kepentingan diri sendiri. Ya, salah satu aspek atau bukti kalau saya sudah terlibat di dalam dosa ketamakan di dalam jabatan ataupun pelayanan adalah saya hanya melihat kepentingan diri saya, tidak melihat kepentingan orang lain. Itu artinya kita sementara masuk ke dalam dosa ketamakan ini. Dan yang terakhir, yang ketiga, di dalam bukunya Desire of Ages halaman 550 mengatakan, orang-orang yang terlibat dalam pelayanan gereja harus mengingat bahwa panggilan mereka adalah untuk melayani, bukan untuk menjadi pemimpin atau mengejar keuntungan materi. Mereka harus mengikut teladan Kristus yang datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Saya percaya apabila hal-hal ini kita perhatikan di dalam panggilan kita, dalam jabatan kita di dalam gereja, maka kita akan dihindarkan dari ketamakan di dalam pelayanan kita. Ya baik, terima kasih pendeta. Dan di akhir dari diskusi kita, bagaimana kalau kita tamak untuk kebaikan? Mari kita kembali kepada ayat inti kita di dalam Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-15. Mari kita baca bersama-sama.
Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-15. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Sifat tamak dalam Alkitab selalu memiliki konotasi negatif, sebab orang yang tamak selalu menginginkan semuanya itu serakah untuk dirinya sendiri. Dan hal itu dekat dengan cinta diri. Tamak pasti hanya untuk kebaikan diri, untuk memuaskan keinginan-keinginan diri sendiri yang ujung-ujungnya adalah mendatangkan kehancuran bagi kehidupan orang yang tamak. Nah, di dalam Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 796, sifat tamak ini, bahasa Yunaninya pleonexia, lebih berkaitan dengan cinta akan hal-hal yang bersifat kekayaan materi di dalam hidup. Dan dikatakan di sana, Allah mengajak semua yang mengasihi dan mau melayani Dia untuk melihat kekayaan materi dalam pandangan yang benar, bukan dalam ketamakan, untuk menempatkan hal-hal itu dengan maksud-maksud kekekalan, bukan maksud-maksud duniawi. Jadi, berusahalah untuk memiliki hati yang ingin selalu menyenangkan Tuhan dan selalu mau melayani Dia. Milikilah hati yang penuh dengan kasih kepada Dia, berlimpah-limpah dengan kasih, rela berkorban dan berfokus pada keinginan-keinginan tentang hal-hal yang di atas, yaitu hal-hal yang bersifat kekal, seperti yang dikatakan di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang kedua. Dianjurkan Rasul Paulus di sana bahwa pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kenapa? Karena perkara-perkara yang di atas yang tidak kelihatan itu sifatnya adalah kekal dan bagi keuntungan kita. Nah, apa pahala? Apa keuntungan kalau kita tidak tamak? Dan mari kita jawab, apakah tamak ini sebenarnya adalah dosa? Kalau kita membaca di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 10 dikatakan bahwa akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang, keinginan akan hal-hal yang sifatnya materialistik saja. Nah, mengembangkan roh tidak tamak akan menghindarkan diri kita dari berbuat dosa kepada Allah. Contoh, Yakobus pasal 4 yang kedua. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kemudian, Yakobus 1 ayat 14 dan 15, kita diingatkan. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Nah, pada intinya, Keluaran pasal 20 ayat yang ke-17, ini adalah bagian dari 10 perintah Allah, di mana kita diingatkan untuk tidak atau jangan mengingini. Artinya, kalau kita melanggar perintah ini, 1 Yohanes pasal 3 ayat 4 mengatakan, bahwa dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Jadi sifat tamak menuntun kita kepada dosa, dan pada akhirnya jika itu terus dibuai, itu akan mendatangkan maut. Mari kita berhati-hati dengan sifat tamak, dan kita bangun sifat cinta kepada Tuhan dan cinta kepada sesama lebih besar lagi di dalam kehidupan Kristen kita, dan pada akhirnya kita akan memiliki gaya hidup yang sesuai dengan karakter yang diinginkan Allah kita miliki di dalam kehidupan Kristen kita. Mari kita tunduk kepala dan kita satu di dalam doa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah kami, sebab Engkau baik, telah memberikan kami kesempatan untuk belajar daripada-Mu. Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami untuk mengerti dan mampukan kami untuk mengimplementasikan itu di dalam kehidupan kami. Ya Bapa di sorga, berkatilah kami semua, supaya kami ya Tuhan pada akhirnya didapati setia, menjadi orang-orang yang tidak tamak, yang boleh mengembangkan pola hidup yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Dan kami rindu kami semua boleh berada di dalam kerajaan sorga hidup selama-lamanya dengan Tuhan. Ini doa kami Bapa, ampuni kami dari dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.